Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan PPT kami tentang efektivitas otonomi khusus dalam mengatasi separatisme di Papua. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Alfani Rizky Prameswari, Raisan Jaisi Kamal, Maulidia Ilhami, Gazi Dimas Prahadi, dan juga Muhammad Ali Ausah. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang otonomi khusus di Papua. Pada dasarnya yang menjadi latar belakang adanya otonomi khusus di Papua adalah banyaknya ketidakadilan yang terjadi seperti halnya rasisme, belum terwujudnya kata sejahtera bagi rakyat, kurangnya penghormatan HAM, dan lain-lain. Pemerintah berupaya sebisa mungkin untuk mengambil lagi hati rakyat asli Papua dengan cara memberikan otonomi khusus kepada Papua. Dengan diberikannya otonomi khusus, Papua diharapkan dapat mengurus dirinya sendiri di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan dapat memaksimalkan segala bentuk potensi SDA dan SDM yang ada. Boleh selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup dari otonomi khusus serta pengaturannya yang ada di undang-undang kita. Di sini saya berusaha mengambil dari 3 undang-undang. Sebenarnya satu undang-undang yang kemudian direvisi lagi. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian terkait dengan ruang lingkup ini, saya berusaha membagi ruang lingkup otonomi khusus yang berada di Papua dalam 3 bidang. Yang pertama adalah di bidang norma sosial budaya, yang kedua bidang ekonomi, dan ketiga bidang pemerintahan. Dalam bidang norma sosial dan budaya, ada beberapa hak yang diberikan kepada Papua. Yang pertama adalah hak pada rakyat Papua untuk memiliki lambang daerah. Maka dari itu mungkin bendera Papua bisa diletakkan sejajar dengan bendera Indonesia di Papua. Yang kedua adalah hak wilayah masyarakat hukum adat serta hak perorangan masyarakat hukum adat, di mana di sana masyarakat hukum adat kehadirannya diakui. Yang ketiga mungkin lanjutan dari poin kedua, yaitu peradilan adat diakui sebagai peradilan resmi. Mungkin berbeda dengan daerah lainnya yang hanya pengadilan negeri saja yang diakui, namun di Papua peradilan adat diakui sebagai sumber hukum tetap. Yang terakhir adalah bahasa Inggris diakui sebagai bahasa kedua. Lanjut di bidang ekonomi, ada beberapa hak yang diberikan kepada masyarakat yang penduduk Papua. Yang pertama, hak untuk melakukan perjanjian internasional. Yang kedua, hak untuk mendapatkan dana alokasi khusus dan penerimaan khusus. Yang ketiga, prioritas untuk menggunakan sumber daya setempat yang mengutamakan orang asli Papua. Ketiga hak ekonomi ini diberikan agar kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua makin membaik dari keadaan-keadaan sebelumnya. Yang terakhir adalah di bidang pemerintahan. Papua memiliki beberapa hak di bidang pemerintahan. Yang pertama, memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Masyarakat Papua yang tujuannya adalah untuk merepresentasikan orang asli Papua di Provinsi Papua. Yang kedua, terdapat Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung yang memiliki tugas untuk memberikan kesejahteraan buat kampung-kampung yang terdapat di Papua. Yang terakhir adalah orang asli Papua diprioritaskan dalam pemerintahan Provinsi Papua. Semua ruang lingkup ini diberikan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua, menegakkan hak asasi manusia, menciptakan keadilan, demokrasi, supremasi hukum, dan tentu sebagaimana yang menjadi bahasan kami adalah untuk mengatasi konflik di Papua, terutama terkait dengan separatisme. Mungkin bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pengimplementasian dan akibat dari adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kita di sini pilih dari 3 hal. Yang pertama, bagaimana sih pengimplementasian Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini? Sebenarnya dari beberapa riset yang telah kami baca, dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian Otonomi Khusus Papua ini dikatakan tidak maksimal. Hal ini terlihat dari adanya beberapa hak, kewenangan, kewajiban, dan tugas yang awalnya memang diberikan khusus kepada Papua berdasarkan otonomi khusus ini, tetapi kemudian dibatasi, dikurangi, bahkan ditarik kembali menjadi hak, kewenangan, kewajiban, dan tugas pemerintah pusat. Contohnya saja adalah pengimplementasian pasal 2 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengenai pengibaran bendera bintang kejora di Papua yang sampai saat ini masih sering dihalang-halangi oleh pemerintah Indonesia melalui TNI Polri yang ada di Papua. Kemudian akibat pengimplementasian yang tidak maksimal ini, terjadilah beberapa tragedi-tragedi yang awalnya itu memang tidak diinginkan dengan adanya
pengimplementasian otonomi khusus Papua ini, namun akibat pengimplementasian yang tidak maksimal tadi akhirnya terjadi. Adapun beberapa tragedi tersebut adalah, pertama ada peristiwa Wamena pada April 2003, tragedi Universitas Cendrawasih pada Maret 2006, tragedi Paniai pada Desember 2014, pembunuhan pendeta Zanambani, kemudian yang terakhir yang terbaru juga ada penembakan seorang prajurit TNI dan yang mengaku bertanggung jawab adalah TPNPB OPM pada Februari 2021 kemarin. Selain itu juga ada akibat lanjutan dari implementasi yang tidak maksimal ini, di mana berdasarkan hasil riset yang dilakukan terhadap pengimplementasian otonomi khusus Papua pada tahun 2008, dijelaskan bahwa dengan adanya pengimplementasian aturan-aturan ini malah membuat adanya peningkatan ketidakpercayaan dari ketidakpuasan masyarakat asli Papua terhadap pemerintah, sehingga meningkatkan tindakan separatisme yang ada di Papua. Kemudian poin selanjutnya yaitu ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pelaksanaan otonomi khusus Papua dalam kaitannya dengan separatisme. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu separatisme. Separatisme adalah upaya untuk melepaskan diri dari suatu negara atau merdeka dengan berbagai motif, dan salah satu motif umumnya dari tindakan separatisme ini adalah karena kekecewaan terhadap situasi dan perasaan tidak adil yang biasanya ditujukan kepada pemerintah. Dan konflik separatisme ini semakin memuncak ketika masa berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Sebagai upaya dalam mengatasi tindakan separatisme oleh masyarakat Papua tersebut, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatur tentang otonomi khusus Papua. Dan dengan pemberian otonomi khusus ini, maka pemerintah pusat berharap agar aktivitas yang dilakukan oleh gerakan separatis dapat segera dihentikan dan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Sehingga perdamaian di Papua juga akan terus terjaga tanpa ada pergolakan politik yang ingin memerdekakan diri. Undang-undang otonomi khusus ini dinilai menjadi jalan tengah bagi persoalan-persoalan yang melatar belakangi aksi separatisme masyarakat Papua terhadap Indonesia. Namun, dalam penerapan atau pengimplementasiannya, otonomi khusus ini belum berjalan secara optimal, sebagaimana yang telah dijelaskan juga pada poin sebelumnya, karena performa kinerja pemerintah daerah atau Pemda Papua yang lemah, yang ditandai dengan tidak efektifnya distribusi kewenangan dan alokasi dana yang dimanfaatkan. Selain itu juga disebabkan karena inkonsistensi pemerintah pusat dan Pemda Papua, dan ada konflik kepentingan dan kekuasaan di antara elit lokal Papua. Akibatnya, otonomi khusus Papua ini belum efektif pelaksanaannya dalam meningkatkan kesejahteraan warga Papua yang sebagian besar masih terjebak dalam masalah kemiskinan dan kelaparan. Dan untuk mengatasinya, melalui Undang-Undang Otonomi Khusus ini diperlukan adanya kesiapan sumber daya manusia, terutama dari pejabat maupun dari masyarakat umum itu sendiri, dalam menerima alokasi tanggung jawab dan kewenangan, terutama bagi pejabat seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatakan bahwa untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus ini sangat tergantung sejauh mana tata pemerintahan yang baik atau good governance berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka melayani kepentingan publik yang lebih adil, demokratis, dan accountability. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya seperti Undang-Undang Wilayah Negara, Undang-Undang tentang Desa, Peraturan Presiden tentang BNPB pada 2010, serta adanya Peraturan Presiden mengenai UP 4B pada 2011, diharapkan dapat memudarkan dan menghilangkan separatisme yang ada di Papua. Namun, pada kenyataannya, peraturan-peraturan ini belum berjalan secara maksimal dan efektif, baik dari segi pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini terbukti dengan beberapa hak, kewenangan, kewajiban, dan tugas yang awalnya diberikan khusus kepada dan untuk Papua berdasarkan otonomi khusus, tetapi kemudian dibatasi, dikurangi, bahkan ditarik kembali menjadi hak, kewenangan, kewajiban, dan tugas pemerintah pusat yang kemudian menyebabkan munculnya kembali tindakan-tindakan separatisme di Papua. Bagian besar dari warga Papua juga masih terjebak dalam masalah kemiskinan dan kelaparan. Diperlukan ada sumber daya manusia yang mumpuni dalam menerima alokasi, tanggung jawab, dan kewenangan ini. Terlebihnya, untuk pejabat pemerintah daerah Papua, dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan undang-undang otonomi khusus yang sangat bergantung kepada pemerintah yang baik. Pemerintahan diharapkan bisa lebih efektif dan juga lebih efisien dalam menjalankan tugasnya demi menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, dan accountability. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.